Hari ini kita akan sama-sama belajar mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pengajaran tentang Kingdom Ambassador. Nah, sedikit sebelum Pastor Carlos atau Papa Os menyampaikan materinya, saya bercerita ya, hari ini ada kejutan baru. Tadi saya di WA Group dapat informasi dari teman saya, Elon Musk itu yang punya Tesla, SpaceX. Tesla. Ya, Nah, Tesla. beliau akan meluncurkan handphone, nggak pakai charger nanti ya. Handphonenya nggak pakai charger, langsung connect dengan tenaga matahari. Dan ini connect internet, internetnya dikelola sendiri sama SpaceX-nya Tesla. Nah, Bapak Ibu, ini akan mengubah banyak hal. Mungkin Samsung dan handphonenya akan bangkrut, saya nggak tahu ya. Karena ini akan mengubah banyak hal. Tapi sebagai pengantar sebelum kita belajar tentang kingdom, ya ini Tesla ini mulai sekarang meluas, bahwa dia tidak hanya mengembangkan sumber-sumber energi alternatif, tapi sudah mengembangkan jangkauan antar galaksi. Dan asal tahu saja, galaksi apapun di dunia ini, semua ada di dalam kuasa kerajaan Allah. Dan kita menjadi bagian dari utusan-utusannya. Nah, saya nggak tahu satu waktu penginjilan apakah akan keluar dari planet bumi. Ya, saya tidak tahu, karena Tesla proyeknya sudah punya SpaceX ya, sudah punya. Jadi kalau bumi ini tidak layak lagi untuk dihuni, sudah ada tempat di luar angkasa sana ya untuk hunian baru, sudah disiapkan oleh Tesla. Dan satu lagi saya lupa ya. Dan saya juga baca berita ke depan mungkin akan ada krisis pangan. Ya, ada banyak hal yang mungkin mengejutkan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah siapkan dengan pengajaran kerajaan Allah ini, kita tahu siapa yang pegang kendali dalam kehidupan ini. Yes, raja di atas segala raja. Kita. Ya, sebentar. Amin. Kita punya kerajaan atas tergoncangkan ya. Ibrani 12 mengatakan itu. Ya, sebentar kita akan mendengarkan Pastor Carlos menyampaikan pembekalan tentang Kingdom Ambassador. Namun sebelum itu kita mengawalinya dalam doa. Bolehkah saya memohon kesediaan Ibu Leonora Lawair membuka Zoom meeting kita malam hari ini dengan doa. Kami persilakan Ibu Leonora. Mari Bapak dan Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di malam ini kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami beberapa dari anggota Tovers ini boleh berkumpul untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh Pastor Carlos. Tuhan, Engkau berkati kami masing-masing, berapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pelajaran yang diajarkan oleh Pastor Carlos boleh kami terima dengan baik, dan Tuhan juga berikan kuasa Roh-Mu bekerja dalam hati Pak Pastor Carlos untuk juga dapat menyampaikan dengan sungguh-sungguh kepada kami, supaya kami bisa mengerti akan arti dari Kingdom Ambassador ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Bapak dalam nama Yesus kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang dalam perjalanan menuju ke Zoom ini. Tuhan juga sertai mereka supaya mereka mau masuk mengikuti Zoom ini, dan Tuhan kami serahkan cuaca ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang sungguh luar biasa yang sangat menguasai alam semesta ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pada malam ini juga kami tak lupa untuk mendoakan Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu yang sudah sampai di Ukraina pada malam ini Tuhan, dan sudah disambut oleh Menteri Dalam Negeri. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pertemuan mereka pada malam ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang terjadi, dan bahwa kalau Joko Widodo, Bapak Presiden kami Joko Widodo bersama dengan pemerintah kami melaksanakan tugas perdamaian dunia ini, biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Biarlah urapi dia dengan kuasa dari sorga Tuhan, supaya bila dia menyampaikan semua misi perdamaian dari pemerintah Republik Indonesia, biarlah Tuhan urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dia dapat menyampaikannya, dan Roh Kudus bekerja dalam hati Presiden Ukraina, supaya mereka juga Tuhan, pemerintah ini juga bisa menerima apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo. Kami serahkan pertemuan malam ini atau besok, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan urapi mereka satu persatu, baik Bapak Presiden
Indonesia maupun Bapak Presiden Ukraina, sehingga Tuhan mereka boleh dapat menjalankan jalan keluar yang terbaik yang datangnya dari Tuhan sendiri. Lalu Bapak, ke dalam tangan kuasa-Mu kami mohon kiranya Tuhan, Engkau jaga lindungi tutup bungkus Bapak Presiden kami bersama dengan Ibu negara kami dari semua hal yang jahat. Sehingga Tuhan, Engkau jaga lindungi tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dari semua yang jahat. Mari Tuhan kirim malaikat Allah Bapa dari sorga untuk menjaga melindungi mereka. Kami serahkan Bapak Presiden kami bersama Ibu negara dan juga rombongan yang terlibat dalam perjalanan ini, misi perdamaian ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Yes. Kami juga Ukraina bersama dengan Perdana Menteri dan semua menteri-menterinya ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga semua urapan Allah terjadi di sana dan biar terjadi bukan karena kehendak kami, tapi kehendak Tuhanlah terjadi. Lalu kami serahkan Zoom kami pada dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami satu persatu. Lalu dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan pertemuan ini dalam tangan kuasa Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang baik. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Leonora yang sudah membuka dalam doa. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Papa Os menyampaikan materinya. Terima kasih hambanya Coach Oscar, moderator yang luar biasa. Ya, sudah membuka pertemuan kita, Zoom meeting kita pada malam hari ini. Terima kasih juga Ibu Leonora, doa yang luar biasa. Kita semua bersepakat bersihati buat Presiden kita, Joko Widodo. Amin. Sedang mengemban misi, ya, misi negara Indonesia untuk dunia. Luar biasa Tuhan pakai, Tuhan sertai. Sehingga semua rencana bisa terjadi. Saya percaya akan banyak terjadi terobosan, kejutan-kejutan di dunia ini lewat misi Presiden kita, Jokowi. Baik, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam sungguh amat baik. Katakan salam sungguh amat baik, jempolnya dua di atas. Salam sungguh amat baik. Jempolnya dua di atas, katakan salam sungguh amat baik. Amat baik. Apapun kondisi saudara dan saya malam hari ini, percayalah rencana Allah buat kita adalah sungguh amat baik. Saya, haleluya. Saya Pastor Carlos Pangidae, live dari Kota Kupang, NTT, diberi anugerah kesempatan oleh Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mewakili kerajaan surga untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir ber-15 bersama saya, tetap menantikan teman-teman yang lain. Malam hari ini saya percaya kita buka hati, memiliki telinga seorang murid. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa sementara firman Tuhan kebenaran disampaikan, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus memberikan pewahyuan, penerangan, Roh Kudus menjamah kita semua, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Amin. Amin. Kita ber-16, Pastor. Sekarang ber-16. Karena Ibu Shirley bersama Ibu Olga. Oh ya, minta maaf. Ini dua kembar selalu bersatu. Jadi memang kadang-kadang kita terlupakan. Yes. Salam dari Balikpapan ya, Bu Olga dan Kak Shirley. Salam. Shalom. Ya. Mujizat kerajaan boleh terjadi untuk Ibu Olga malam ini. Amin. 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 Semua tersedia buat kita. Ya, kita percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bahwa apapun kondisi kita, ya Allah kita nggak pernah berubah. Rencananya tetap seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan kemiskinan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan buat semua yang Tuhan janjikan buat kita. Karena kita adalah anak-anak Allah yang berhak menerima, ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita masuk di modul yang ketiga dari segmen yang kedua tentang Kingdom Message atau pesan-pesan kerajaan. Saya kasih latar belakang sedikit karena ada beberapa yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada segmen yang pertama dengan judul Kingdom Paradigm itu ada 7 modul
dengan tujuan supaya mengubah paradigma kita. Kita mengalami shifting paradigm, pergeseran perubahan paradigma dengan modul atau materi pengajaran yang diterima Bapak Ibu Saudara, kita mulai mengalami pergeseran, bahkan perubahan paradigma cara berpikir, ya, understanding kita seperti yang Paulus katakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, pengertianmu, understandingmu, paradigmamu. Kalau nggak berubah, kita sulit mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mengalami perubahan, transformasi demi transformasi lewat kebenaran. Karena hanya kebenaranlah yang memerdekakan kita. Jadi segmen yang pertama, tujuan adalah mengalami perubahan paradigma, cara berpikir, pola pikir sesuai dengan pola pikir kerajaan. Di segmen yang kedua dengan judul Kingdom Expansion atau The Kingdom Expansion Series, ya, Bapak Ibu Saudara, ada 7 modul. Ini membantu kita bukan hanya mengalami perubahan paradigma, pergeseran dan perubahan paradigma, tetapi kita mulai mengalami apa yang kerajaan Allah sediakan buat kita, step by step. Tetapi Bapak Ibu Saudara, memang tidak gampang. Ya, sesuatu yang sudah diajarkan berabad-abad itu tidak gampang untuk diubahkan. Saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu, ada sebuah statement di luar sana yang dipercaya selama ini. Dan statement itu disampaikan oleh salah satu menteri dari Adolf Hitler tahun 1940-an. Menterinya itu namanya Goebbels kalau tidak salah. Dia berkata begini, sebuah kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan dipercaya dan diterima sebagai kebenaran. Betul atau betul? Ya, Bapak Ibu Saudara, contohnya saja. Ya, kita orang Kristen, pemimpin Kristen atau orang-orang yang berkhotbah yang mengajar, itu dipanggil apa? Boleh buka mic, boleh dibuka mic. Orang-orang hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan di gereja, di pelayanan yang melayani orang-orang Kristen itu dicap atau dikasih label apa atau dipanggil apa? Pendeta. Pendeta, pastor. Pendeta. Saudara silakan dicek Kejadian sampai Wahyu. Ada kata pendeta tidak di situ? Tidak ada. Mereka yang melayani. Tidak ada. Pendeta atau tidak? Tetapi kita percaya itu sebagai kebenaran. Iya. Kita bangga, kita senang disebut pendeta, dipanggil pendeta. Minta maaf, saya kurang senang. Karena saya sudah bergeser cara pandangnya. Saya nggak suka disebut pendeta. Dan apa Bapak Ibu? Tapi kita terima, kita senang diterima sebagai kebenaran. Karena itu kebohongan loh. Minta maaf. Halo. Ya, pendeta itu julukan buat agama yang lain, pemimpin atau pelayan di agama yang lain, bukan di agama Kristen atau bukan di dalam Kristen. Artinya apa, Pastor Carlos? Ya nanti dicek, saya nggak mau bahas itu. Oh iya iya. Itu kalau hanya saya artinya sebut Bapak aja. nggak apa-apa kan? Ya, nanti baru kita lihat. Ya, tapi dari terminologinya sebenarnya kita tidak bisa kira-kira artinya kemana. Saya nggak mau lari ke sana. Tapi saya bicara poinnya adalah sebuah kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan dipercaya, diterima sebagai kebenaran. Karena itu kita harus diligent, kita harus smart, kita harus meka membedakan mana yang boleh kita percaya dan kita terima, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada seri yang berikut di dalam Kingdom Expansion Series, seri yang modul yang ketiga pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan setiap modul itu dia melangkah step by step atau level demi level. Dia makin melengkapi sampai yang ketujuh. Contohnya yang pertama itu Kingdom and Invasion. Untuk segmen yang kedua ini. Yang pertama namanya Kingdom Invasion. Bagaimana Allah berjanji untuk menginvasi bumi. Tapi untuk terjadi invasi itu diperlukan kuasa yang khusus, yang istimewa dari tempat tinggi. Makanya seri yang kedua itu namanya Kingdom Empowering. Perlengkapan kerajaan. Haleluya. Kita sudah belajar minggu kemarin ya, Bapak Ibu Saudara, kita tadi baru saja doa bagaimana tentang invasi Rusia ke Ukraina yang sudah berlangsung hampir 4 bulan. Belum jelas ujung pohon akhirnya sampai ke kapan. Tapi ada misi penting yang dibawa oleh Presiden kita Jokowi
kita berdoa akan ada sebuah secercah harapan lewat misi Presiden Jokowi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah invasi Rusia ke Ukraina itu tidak tiba-tiba terjadi. Ya, menurut mata-mata satelit mata-mata Amerika sudah ditangkap 2 bulan sebelum terjadi invasi. Pasukan Rusia dengan segala macam equipment-nya, persenjataannya, perlengkapan perangnya sudah dipersiapkan, diperlengkapi untuk terjadinya invasi itu. Demikian pula dengan dalam misi kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan untuk melepaskan, untuk menaklukkan, menginvasi bumi, tetapi Tuhan harus memperlengkapi eklesia gerejanya dengan senjata yang istimewa, yang khusus, yang namanya dunamos. Ya, lahir dari situ lahir kata dinamit yang kita belajar minggu yang lalu. Yang belum dengar, belum belajar yang pelajaran minggu lalu, nanti bisa dapatkan videonya. Videonya ada di fasilitator kita, Bapak Septianus Siregar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Jadi di seri atau modul yang ketiga malam hari ini kita belajar tentang judulnya adalah Kingdom Ambassador. Ya, di seri yang kedua semua dimulai kata Kingdom. Kingdom Invasion atau invasi kerajaan, Kingdom Empowering atau perlengkapan kerajaan. Yang ketiga Kingdom Ambassador atau duta besar kerajaan Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai dengan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 19 dan ayat 20. Saya minta kesediaan ada 2 orang bersiap-siap. Ada Ibu Berta Rantung dan Nona Eka Marabi Jala. Oke. Ya Bapak Ibu, saya mohon kesediaan Ibu Berta. Oke, 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Ya, makasih Bu Berta. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini ya, kita akan melihat bagaimana Paulus Rasul ke-13 ya. Kita diberi Paulus itu disebut atau diberi julukan Rasul ke-13 yang luar biasa. Tuhan panggil dia untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa kafir ya. Dan kita mengalaminya pelayanan Paulus sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada satu statement atau kata di situ yang menjadi kunci. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Haleluya. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya mohon Nona Eka. Halo Nona Eka, tolong nyalakan suaranya. Kasih dia lo dengar, bilang amin. Halo Nona Eka. Tolong cepat respon. Ada? Nggak ada. Ada? Kalau enggak ada, atau terganggu jaringan, ada Ibu Berta kembali. Satu ayat lagi Bu Berta. Ya. Matius 16 ayat 18. Haleluya. Matius berapa? 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Oh, ada Pak Victor standby ya, Pak Victor ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan maut tidak akan menguasainya. Iya, ini dasar fondasi yang saya sudah jelaskan dalam modul yang ke-56 ya, dari segmen yang pertama, paradigma kerajaan tentang eklesia. Bapak Ibu Saudara, kata eklesia ini dari bahasa
Yunani, ya, yang bahasa orang Inggris bilang itu church, orang Arab bilang jemaah, orang Portugis bilang igreja, bahasa Indonesia yang lain adalah jemaat atau gereja. Ya, kata jemaat atau gereja itu artinya orang yang dipanggil keluar atau orang-orang yang dipanggil keluar, the called out one. Ya, eklesia, ek dan kaleo, Bapak Ibu Saudara. Jadi gereja jemaat itu bukan gedung. Gereja jemaat itu bukan organisasi. Gereja jemaat itu adalah orangnya. Who, bukan what. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita sudah belajar beberapa waktu kemarin bahwa gereja atau eklesia atau jemaat itu dipanggil keluar untuk mengerjakan. Garis bawahi kata mengerjakan. Ya, ini apa yang statement saya, mengerjakan. Orang yang dipanggil keluar untuk mengerjakan visi atau maksud dan tujuan, misi atau agenda proyek dari raja atau kaisar. Ya, jadi ini merupakan sebuah amanat dari raja atau amanat dari kerajaan. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu Saudara, saya mohon partisipasi kita semua yang hadir, ada 17-18 peserta. Terima kasih yang sudah masuk bergabung lagi. Nanti Bapak Ibu Saudara tolong diisi di room chat kita atau di chat room kita. Menurut Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan sebelum kita masuk lebih dalam. Menurut Bapak Ibu Saudara, gereja atau jemaat itu lembaga agama atau lembaga negara? Itu pertanyaannya. Tolong diisi, diketik ya di chat room. Gereja atau jemaat adalah lembaga agama atau lembaga negara. Lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Silakan Bapak Ibu diketik. Ibu Berta dan Coach Oscar bisa bantu saya. Yang pertama sudah ada muncul Pak Siregar kalau tidak salah lembaga agama. Pak Edi Hartoyo, terima kasih lembaga agama. Ya. Lanjut, Pak Yan, lanjut. Silakan yang lain, tolong nanti Ibu Berta dan Coach Yo bisa didata ya. Coach Oscar minta maaf. Didata berapa yang jawab lembaga agama, berapa yang jawab lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Oke. Semua lembaga agama. Bentar, masih ada yang lain. Jadi pertanyaannya saya ulang ya, tegaskan sekali lagi. Eklesia menurut apa yang Yesus sampaikan atau Yesus maksudkan, yang Yesus ajarkan, yang sudah saya ajarkan juga itu beberapa waktu lalu, itu adalah lembaga agama atau lembaga negara atau lembaga pemerintah. Jadi gereja menurut konsep Tuhan Yesus, menurut konsep dan konteks Tuhan Yesus, sang kepala pendiri gereja itu. Seperti yang dikatakan dalam Matius 16 ayat 18, ya. Seperti juga yang saya sudah pernah sampaikan, saya sudah pernah ajarkan. Silakan. Bukan menurut yang fakta sekarang ada, yang kita lihat sekarang. Tapi menurut yang Yesus ajarkan, maksudkan, konsep dan konteks Tuhan Yesus. Berbicara tentang eklesia itu. Yang saya sudah ajarkan juga beberapa waktu yang lalu di segmen yang pertama. Modul yang ke-6 dan ke-7, kalau tidak salah. Baik, silakan dihitung Bu Berta dan Coach Oscar sih. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, intinya lebih dari 10 lembaga agama. Lebih dari 10. Oke. Saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Eklesia, gereja, jemaat, church, menurut konsep dan konteks Yesus mendirikan gereja, aku akan mendirikan jemaat gereja, itu adalah lembaga agama atau lembaga pemerintahan atau lembaga negara. Ya, lebih dari 10 lembaga agama, ada 3 menyebut lembaga negara.
Oke, sampai di situ dulu. Silakan yang lain tetap isi. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini pentingnya sebuah kebenaran itu disampaikan berulang-ulang. Ulang. Haleluya. Haleluya. Murid-murid Yesus diajarkan berulang-ulang selama 3,5 tahun aja, mereka masih salah mengerti, misunderstood. Ini Ale jawab nih. Ale ya? jawab lembaga negara. Ada berapa yang jawab lembaga negara? Ada 4. Terima kasih yang sudah menjawab lembaga negara dan terima kasih yang sudah menjawab lembaga agama. Shalom Ale. Ya, Bapak Ibu Saudara, faktanya sekarang ini, dunia atau umumnya orang mempercayai, bahkan gereja sendiri mempercayai bahwa gereja itu adalah lembaga agama. Tetapi konteks Yesus mendirikan gereja, aku akan mendirikan eklesiaku, ya, my eklesia, jemaatku. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Ya, berarti ada jemaat yang lain yang ada pada zaman waktu Yesus menyatakan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jemaat yang lain, eklesia yang lain, ya, sama seperti saya bilang. Ini gelas minumku, berarti ada gelas minumnya Ibu Berta, Pak Ais, Ibu Leonora dan lain-lain. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku, ya, karena ada jemaat, ada eklesia yang lain yang ada pada waktu itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, eklesia yang dimaksud oleh Yesus itu adalah lembaga pemerintahan atau lembaga negara. Pada zaman Yesus itu di daerah Palestina, Yudea, Samaria dan sekitarnya itu, Galilea itu, ada eklesia yang lain yang diutus oleh Kaisar Romawi yang dipimpin oleh Pontius Pilatus. Bapak Ibu Saudara, Pontius Pilatus adalah seorang pemimpin negara atau pemimpin agama? Tolong dijawab, kasih buka mic. Pemimpin negara. Pontius Pilatus, terima kasih Pak Ais, adalah pemimpin negara, utusan dari raja, dari kaisar di daerah koloninya Israel, Palestina, Yudea, Samaria, Galilea. Bukan pemimpin agama. Yesus membandingkan dirinya dengan seorang yang namanya pemimpin situ, namanya Pontius Pilatus. Bapak Ibu ingat waktu Yesus ditangkap dan dibawa ke Pilatus. Ya. Pilatus bertanya, apakah engkau seorang raja? Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya semua pemimpin agama, ahli Taurat, Farisi, para imam besar, mereka bertanya kepada Yesus. Yesus tidak menjawab mereka satu kata pun juga. Kenapa? Ya, Bapak Ibu Saudara, pemimpin agama, Farisi, imam besar, mereka mencoba mencerca Yesus, mereka berbicara dengan Yesus, tapi Yesus tidak menjawab mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus tidak nyambung dengan mereka. Ya. Mereka salah berurusan. Yesus bukan seorang pemimpin agama. Pemimpin agama berurusan dengan pemimpin agama. Yesus adalah Mesias. Mesias adalah Kristus. Kristus artinya raja yang diurapi. Yesus adalah raja, Bapak Ibu Saudara. Dari sorga datang ke bumi. Dia bukan pemimpin agama, dia datang bukan untuk mendirikan sebuah agama. Makanya waktu ahli Taurat mencoba berdebat dengan dia, dia tidak paksa diri untuk berdiskusi, berdebat dengan mereka. Kenapa? Tidak nyambung. Orang Kupang bilang sonde nyambung. Sonde nyambung. Ya, kenapa? Salah orang. Tetapi ketika Pilatus berbicara dengan dia, Pilatus berkata, apakah engkau seorang raja? Nah, tiba-tiba Yesus berbicara. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kenapa? Baru nyambung, posisinya nyambung. Ya, raja bicara dengan raja.
nyambung diskusinya. Yesus berkata, aku adalah raja. Yesus bilang, aku bisa panggil malaikat, pasukan malaikat itu datang dan bisa menghancurkan semua. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Intinya percakapannya seperti itu, Bapak Ibu. Yesus adalah raja dari sebuah pemerintahan yang namanya kerajaan sorga. Yang percaya bilang amin. Amin. Haleluya. Raja membangun pemerintahan, bukan membangun lembaga agama. Ini dulu Bapak Ibu Saudara. Ini mengenai paradigm, shock paradigm, benturan paradigma kita, membentur paradigma kita selama ini bahwa gereja adalah lembaga agama. Selama ini kita diajarkan itu, disampaikan, diberitakan, diajarkan berulang-ulang bahwa gereja adalah lembaga agama. Dan faktanya memang ada seperti itu posisi gereja di dunia ini. Tetapi sesungguhnya gereja adalah lembaga pemerintah, lembaga negara, perwakilan dari negara kerajaan sorga yang Tuhan dirikan, rajanya dirikan di bumi. Aku akan mendirikan eklesiaku, pemerintahanku, ya, dan pintu alam maut tidak bisa mengalahkannya. Gereja adalah eklesia, adalah jemaat, adalah orang yang dipanggil keluar untuk mengerjakan visi atau maksud, tujuan, misi, agenda, proyek dari sang raja atau kaisar yang disebut amanat kerajaan. Haleluya. Sampai di sini yang mulai mengerti dan setuju, boleh kasih jempolnya, bilang amin. Amin. Haleluya, haleluya. Nanti ada sesi tanya jawab belakang, nanti kita bisa perjelas ya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dipanggil keluar untuk apa? Ibu Berta tolong Efesus 4 ayat 11 12. Efesus 4 ayat 11 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, di situ dikatakan ayat 12, itu rasul, nabi, guru, gembala, orang-orang yang dipanggil dengan karunia khusus itu, tujuannya memperlengkapi orang-orang kudus. Ya Bapak Ibu katakan, orang-orang kudus. Katakan, saya orang kudus. Saya orang kudus. Ya, kita ini orang kudus, bukan orang kudis lagi atau orang berdosa lagi. Kita sudah dipisahkan dari dunia untuk Allah. Haleluya. Makanya kita disebut orang-orang kudus. Itu adalah eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia, dipisahkan dari dunia dengan tujuan, ada tujuan. Tujuan di situ adalah tujuannya adalah melakukan pekerjaan pelayanan. Ya, diperlengkapi untuk orang-orang kudus, diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Ya, pekerjaan pelayanan itu the work of ministration, the work of ministry. Kata ministry itu dasar dari kata menteri dalam bahasa Indonesia. Artinya menteri atau pelayan. Menteri atau pelayan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari pengertian ini Bapak Ibu, kita orang-orang yang dipanggil orang-orang kudus, dipisahkan dari dunia, dipanggil oleh Allah itu, untuk apa? Melakukan pekerjaan pelayanan untuk memperlengkapi kita untuk melayani sebagai pelayan atau menteri atau minister. Haleluya. Jadi seorang yang dipersembahkan untuk melayani di dalam gereja, tanda petik ya, tidak boleh ada pengunjung abadi dalam gereja, tanda petik ya. Saya pakai istilah tanda petik karena ini pemahaman-pemahaman yang menjadi garis bawahi saya. Ya.
Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Melakukan pekerjaan menteri, minister. Saya sudah ajarkan beberapa waktu yang lalu. Ya, tapi saya ingatkan sekali lagi, itu yang pertama, eklesia. Eklesia yang pertama dipanggil untuk melayani, menteri. Sudah tahu bahwa menteri itu dia melayani di departemen-departemen sesuai dengan kapasitasnya dia. Ya, jadi semua orang yang dipanggil keluar, orang-orang kudus itu harus dilatih, diperlengkapi, dibina, diajar, atau Yesus punya istilah, dimuridkan. Haleluya. Dimuridkan, dari murid menjadi pengajar, dari benih menjadi buah, dari potensi kepada kompetensi. Jadi itulah gereja, eklesia harus seperti itu. Dipanggil untuk itu. Menjadi pelayan, menjadi minister, menjadi menteri. Nanti akan lebih dalam di modul yang terakhir dari segmen yang kedua ini. Modul yang ke-7. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi contohnya di dalam Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 42, Bu Berta. Kisah Rasul 2 ayat 42. Halo Bu Berta. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Ayat 42 sampai 46. Oke. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka sampai ayat 46 dulu. Makasih Bu Berta. Bapak Ibu Saudara, itu adalah contoh Bapak Ibu. Ya, judulnya di situ apa? Cara hidup jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang baru saja dibacakan tadi kita melihat itu bagaimana kehidupan bergereja. Ya, jadi para rasul yang Tuhan sudah pilih dahulu itu mereka mengajar, mereka memperlengkapi jemaat mula-mula untuk saling. Ya, kata kuncinya adalah saling. Jadi seorang pelayan atau seorang minister atau seorang menteri tugasnya itu, ya Bapak Ibu, dalam konteks sebuah negara, menteri itu dipilih oleh kepala negara untuk melayani warga negara asing atau warga negaranya sendiri. Tolong dijawab. Seorang menteri dalam sebuah negara ya dipilih untuk melayani warga negaranya sendiri atau warga negara asing. Negara sendiri. Warga negara sendiri. Jadi eklesia dipanggil, diperlengkapi untuk menjadi pelayan, untuk saling melayani di antara kita. Wah, ini dari statement ini kalau kita dalam Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana kehidupan bergereja yang sesungguhnya yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul tadi yang merupakan prototipe atau model dari gereja seharusnya. Itu gereja, fondasi, gambaran gaya hidup gereja mula-mula diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan, saling melayani di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, ya sebenarnya ini bukan poinnya yang saya mau garis bawahi tema hari ini, tapi ini latar belakang supaya kita mengerti tentang gereja itu siapa, apa saja itu yang dikerjakan oleh gereja. Dan yang pertama, jadi seorang minister atau pelayan atau menteri, itulah eklesia. Dipanggil keluar untuk melayani. Haleluya. Saudara percaya bahwa saudara Tuhan panggil saudara dengan karunia, talenta saudara, kapasitas saudara, potensi, kompetensi saudara untuk melayani. Yang percaya kasih jempol bilang amin. Haleluya.
Haleluya. Amin. Atau apakah saudara percaya bahwa saudara adalah pengunjung abadi dalam sebuah gereja tertentu? Hanya datang, duduk, diam, dengar, duit? Begitu saja? Tidak. Tidak. Tapi kenyataannya, faktanya kebanyakan seperti itu. Ya. Dari lahir sampai mati, orang Kristen jadi pengunjung abadi gereja. Ya. Do nothing. Tidak lakukan apapun. Ya, baik kalau tidak lakukan apapun, tapi kalau lakukan apapun dengan mulutnya, gosip, fitnah dan sebagainya, itu yang terjadi. Saling menjatuhkan, saling menghakimi. Tetapi poinnya adalah semua kita dipanggil untuk melayani. Tunjuk orang di samping layarmu, kamu dipanggil untuk melayani. Kamu dipanggil untuk melayani. Artinya apa? Dipanggil untuk jadi menteri. Menteri apa? Sesuai yes. dengan kapasitas saudara. Saya berdoa saudara mulai menangkap benang merah dari maksud gereja ini. Ya, saudara yang sudah menangkap maksud yang pertama ini, sekali lagi kasih jempol. Saudara, saya mau lihat di layar. Amen. Saudara yang menangkap pesan ini, pesan kerajaan ini. Saudara dan saya adalah menteri, pelayan. Menteri. Tujuannya itu. Untuk saling melayani di antara kita. Kalau saudara perhatikan dalam prototipe gereja, yaitu gereja mula-mula, itu kata kuncinya adalah saling. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Saling melayani di antara kita, di dalam kita, internal kita. Ya. Dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi yang pertama-tama kepada saudara. Seiman. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, yang Yesus maksudkan. Gereja adalah lembaga negara, lembaga pemerintahan yang dipanggil untuk menjadi menteri, untuk saling melayani sesuai dengan kapasitas, kompetensi yang sudah jadi, yang sudah diperlengkapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kita kembali ke ayat yang awal mula dibaca Bu Berta, yaitu 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 yang tadi dibaca. Ayat 20 ya. Ya, yang pertama tadi. Iya, yang bunyinya. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Yang kedua, Paulus menegaskan, ya, menyampaikan dan juga menegaskan di sini bahwa kita ini adalah utusan Kristus. Ya, utusan Kristus itu terminologi yang dipakai oleh Paulus. Ya, dalam bahasa aslinya itu apostolos, ya, apostolos. Tetapi terminologi yang Yesus pakai itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Pak Victor, tolong dibaca. Pak Victor, tolong baca. Kisah Rasul 1 ayat 8. Halo, Pak Victor. Ya, Bapak. Ya, lanjut baca. Makasih. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu boleh catat ayat-ayatnya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, makasih Pak Victor. Jadi Paulus pakai istilah utusan, ya, atau apostolos. Kalau Bapak Ibu tahu sejarah kata apostolos itu pun bukan urusan agama. Itu adalah orang yang diutus mewakili sebuah negara. Orang-orang Romawi yang ada di Israel, Yahudi, di daerah Palestina Israel, itu adalah apostolos. Orang-orang yang diutus. Pontius Pilatus adalah apostolos, utusan. Itu terminologi yang dipakai oleh Paulus. Kalau Yesus punya terminologi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksiku. Marturia, martirku. Utusanku. Haleluya.
kata utusan Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat 20 di dalam bahasa Inggrisnya clear, jelas sekali. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai ambassador. Ya, ambassadors. Ya, Bapak Ibu katakan bersama saya, ambassador. Ambassadors itu artinya duta besar, utusan dari sebuah negara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, duta besar atau ambasador adalah utusan dari sebuah lembaga agama atau sebuah negara. Negara. Makin jelas ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kata utusan ini, ya, saya jelaskan lagi kata utusan ya. Kata utusan ini di dalam pengertian lain, ya, dalam terminologi gerejawi, ya, di dalam terminologi Yesus saksiku, terminologi Paulus utusan, ambasador. Saksiku ini adalah saksi dari eklesia atau kerajaan atau negara, sama juga. Ya. Yang berikut terminologi yang dipakai oleh gereja. Kata utusan itu apa? Ada yang tahu? Boleh jawab. Boleh jawab. Apa? Kata yang dipakai oleh gereja, orang untuk seorang utusan. Misi. Missionary. Misioneri. Terima kasih, Pak Ais. Ini Pak Ais jam terbangnya tinggi, jadi tahu banyak. Ya, missionary. Missionary adalah terminologi yang dipakai untuk konteks gerejawi. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kerajaan Allah, konteks Paulus, konteks Yesus, kamu adalah saksiku, kamu adalah utusanku, artinya kamu adalah duta besar kerajaan Allah. Duta besar dari sebuah negara kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Paulus berkata dengan jelas di situ. Ini kita harus, makanya kita perlu membaca setiap kata demi kata, itu kita perhatikan maknanya, maksudnya, etimologisnya, historisnya, profetisnya, maksudnya apa. Dalam konteks apa itu disampaikan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau kita lihat di situ, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Kami ini adalah duta-duta Kristus. Kristus adalah Mesias. Mesias adalah raja yang diurapi. Jadi Paulus dan mereka yang bersama-sama dengan Paulus dan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah duta besar dari raja yang diurapi Kristus itu. Haleluya. Nah, pertanyaannya, apakah hanya Paulus yang merupakan duta apostolos atau saksi atau duta besar kerajaan? Apakah hanya Paulus dan teman-temannya saja? Tidak. Tidak kan? Semua kita yang memenuhi kualifikasi. Ingat Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang jadi menteri. Betul atau betul? Ya. Tidak semua orang menjadi duta besar. Ya. Ya, orang-orang yang punya kualifikasi, punya kompetensi, punya kapasitas. Merekalah yang menjadi saksi duta besar yang efektif yang dipakai oleh utusan, yaitu raja yang mengutus mereka, atau negara atau pemerintah yang mengutus mereka. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih dalam itu, ya, kita akan melihat beberapa ayat. Saya mohon bantuan Bapak Ibu Saudara. Ayat-ayat yang pertama, Yohanes 15 ayat 16, Ibu Berta, saya sebut beberapa, ada 4 ayat yang dibaca. Pak Victor, Matius 28 ayat 19. Ibu Leonora boleh bantu saya, Yohanes 17 ayat 18. Ada Pak Beni Indaumanu, boleh baca, bisa baca Pak Beni? Kalau bisa baca, tolong nyalakan mikrofonnya. Ya. Oke, di dalam Yohanes 20 ayat 21. Kalau belum dapat, saya minta Pak Yan yang baca. Yohanes 20 ayat 21. Silakan Bu Berta yang pertama. Ya, Yohanes 15 ayat 16 ya.
16 ya. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Lanjut. Pak Victor, Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, makasih. Lanjut, yang ketiga tadi siapa? Saya Silakan, Bu Lenora. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kasih, Bu kata Ibu Leonora. Lanjut, Pak Yan terakhir. Maaf, bisa ganti karena saya lagi nyetir mobil. Pak Yan Tameno, silakan Pak Yan Tameno. Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat partisipasi aktifnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari 4 ayat yang diangkat tadi, ada beberapa kata kunci. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, ya, tapi aku yang memilih. Allah telah memilih dan menetapkan kamu untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk duduk diam di gereja setiap minggu jadi pendengar yang setia? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil, memilih, dan menetapkan kita untuk pergi. Kata kuncinya adalah pergi. Yang kedua, Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah. Jadikanlah segala bangsa murid. Sekali lagi, pergi. Kata kunci itu adalah pergi. Yang berikut dalam Yohanes 17 ayat 18 tadi, sama seperti engkau telah mengutus aku, demikian pula aku mengutus mereka. Aku mengutus mereka ke dalam dunia. Yang berikut, Yohanes 20 ayat 21, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dari 2 ayat di atas kata pergi, ya, dan 2 ayat di bawah itu kata mengutus, kata kerja, yang sebenarnya memiliki pengertian atau konotasinya sama, yaitu harus go out, sending out, harus pergi keluar. Ya, ke mana? Ke dunia. Aku mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu Saudara, mengutus ke dalam dunia. Jadi seorang duta besar diutus mewakili negara. Ya. Ya. Saudara, duta besar atau menteri itu dipilih oleh rakyat atau dipilih oleh kepala negara? Kepala negara. Ya. Duta besar dan menteri tidak dipilih oleh rakyat. Anggota dewan perwakilan itu dipilih oleh rakyat. Tetapi duta besar dan menteri dipilih langsung oleh kepala negara atau raja, kepala pemerintahan, mewakili negaranya. Ya. Semua dipilih, bukan dipilih oleh kepala negara, bukan oleh rakyat. Makanya dikatakan tadi, bukan kamu yang pilih aku. Bukan rakyatmu yang pilih kamu. Akulah yang memilih dan menetapkan kamu untuk apa? Pergi. Ya. Untuk apa? Karena itu pergilah. Kemana? Ke dunia. Aku mengutus kamu ke seluruh dunia. Ke semua dunia.
Itu dia. Dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dunia ini dari kata aslinya itu kosmos. Coba katakan kosmos. K-O-S-M-O-S. Kosmos. Kata kosmos atau asal kata dunia, Bapak Ibu Saudara, dunia itu dari kata bahasa aslinya itu, bahasa Yunani itu kosmos. Itu artinya governing system atau system of influence atau sistem pemerintahan. Dunia itu adalah sebuah sistem yang mengontrol atau yang memerintah. Ya, nanti lebih dalam lagi di segmen yang terakhir atau di modul yang terakhir. Tapi poinnya adalah saya mau bilang bahwa dunia ini adalah sebuah sistem pemerintahan atau sebuah negara, tanda petik, Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menangkap maksud saya ini. Ya. Ada yang menangkap maksud ini? Amin. Di dunia adalah sebuah sistem pemerintahan atau sebuah negara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengutus kita ke tengah-tengah dunia. Sebuah sistem pemerintahan dunia. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, sekali lagi Bu Berta, sebelum saya lanjut, ini supaya kita clear. Karena ini ada beberapa yang baru pertama kali ikut. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Khususnya bagian B ya, khususnya bagian B. Silakan lanjut dibaca. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oke. Kita orang-orang kudus gereja itu berasal dari Allah. Allah yang pilih dan tetapkan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Berarti dunia ini ada sebuah sistem pemerintahan lain yang mengontrol sistem pemerintahan dunia. Jahat atau iblis yang disebut penguasa kerajaan angkasa, kerajaan gelap. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini dari kerajaan terang, kerajaan Bapa kita. Kita berasal dari Allah, kerajaan Allah. Diutus ya, diutus sama seperti Paulus dan teman-temannya. Kalau saudara mengerti siapa saudara, kapasitas yang saudara miliki sebagai orang percaya yang telah diperlengkapi, saudara diutus ke dalam dunia. Haleluya. Ya. Dunia, sistem pemerintahan atau dunia ini kata kecilnya sebuah negara kecil. Kata lain, ya, dunia adalah sebuah negara kecil. Ya, dunia apa, Bapak Ibu Saudara? Dunia pemerintahan. Dunia apa? Dunia pendidikan. Dunia apa? Dunia entertain. Ya, ada berbagai dunia yang ada di sekitar kita, bahkan kita ada di dalamnya. Ya, Bapak Ibu. Dan dunia itu dikuasai oleh si jahat. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan heran orang dalam dunia itu berbuat kejahatan atau berbuat jahat. Jangan heran, jangan kaget. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh si jahat. Yes. Tetapi kita ini bukan berasal dari dunia. Amin. Ya. Mengerti? Kasih jempol bilang amin. Yes, amin, amin. Saudara dan saya berasal dari kerajaan terang, kerajaan Allah. Haleluya, kerajaan yang diberkati oleh Bapa yang diutus ke dalam dunia. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu perhatikan bahwa saudara lebih banyak hidup dalam dunia atau di dalam gereja, tanda petik ya, gereja hari Minggu. Lebih banyak di mana? Di dunia. Di dunia. Kita ya ada dalam gereja, tanda petik ibadah 2 jam. Lalu setelah itu kita haleluya, shalom, sampai jumpa minggu depan. Artinya apa? Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita hidup di dalam dunia. Satu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh siapa? Oleh siapa Bapak Ibu? Si jahat. Ya. Si jahat. Jadi dunia itu negara-negara kecil, tanda petik, yang dikuasai oleh si jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak aware,
kita tidak menyadari siapa kita, jangan heran orang Kristen itu hidupnya duniawi. Yes. Ya. Ya, duniawi artinya apa? Hidup sama seperti dunia. Ya. Ibu Andari bilang podo wae, sama saja. Cuma hari Minggu nyanyi haleluya, tepuk tangan, angkat tangan, bahasa roh, lalu hari Senin sampai Sabtu hidup sama seperti dunia alias duniawi. Duniawi. Podo wae. Ya, kita tidak sadar, kita tidak tahu bahkan bahwa kita adalah utusan kerajaan, duta besar dari sebuah negara, kerajaan terang untuk menerangi kegelapan dunia. Di mana dunia itu? Yang mengerti bilang amin. Saya mau lihat jempolnya. Yes. Haleluya, haleluya. Saudara dan saya, ini kita harus aware. Paulus berkata, kami ini adalah utusan Kristus, utusan Mesias, utusan dari Raja yang diurapi. Kami adalah duta dari sebuah negara yang namanya kerajaan surga, diutus ke dunia. Haleluya. Haleluya. Dunia kosmos. Contohnya yang ada di sini, saya mau bilang. Saya lihat di sini ada siapa? Ada Pak Ferry Lajar dari Kefa. Pak Ferry, shalom, bisa ya, luar biasa. Pak Ferry ini salah seorang pegawai di kantor PLN. Ya, dia adalah seorang pegawai di kantor PLN. Pak Ferry hari ini mulai sadar bahwa Pak Ferry ada di kantor PLN bukan bekerja mencari nafkah saja. Pak Ferry ada di kantor PLN harus sadar bahwa Pak Ferry adalah seorang duta besar kerajaan Allah di dunia PLN. Bukankah begitu Pak Ferry? Yes. Haleluya. Ini ada siapa lagi? Ada Pak Yantameno. Pak Yantameno ini salah satu pegawai di pendidikan sekolah. Pak Yantameno adalah utusan kerajaan, duta besar kerajaan. Saya nyalakan videonya yang saya sebut. Adalah utusan kerajaan di dunia pendidikan. Haleluya. Jadi Pak Yan harus menyadari bahwa Pak Yan adalah duta besar kerajaan Allah di dunia pendidikan. Yes. Amin, amin Pak Yan, kasih jempolnya kalau setuju. Bukan bekerja di situ untuk cari uang semata, cari dapat gaji. Inilah yang menjadi persoalan kita. Kita tidak menyadari bahwa kita ada dalam kingdom bisnis kerajaan. Semua pekerjaan profesi kita sesungguhnya itu hanyalah alat, bukan tujuan hidup kita. Haleluya. Pekerjaan profesi apapun saudara itu hanyalah alat. Yes. Untuk tujuan, yaitu saudara adalah duta besar kerajaan Allah. Untuk apa? Haleluya. Untuk apa? Kita lihat kembali di ayat tadi. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 tadi. Ya, kita lihat. Di situ dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Garis bawahi kata didamaikan. Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam ayat 19 dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Coba perhatikan ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Lalu di bagian bawah, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mendamaikan, pendamaian, didamaikan. Ya, ini ada kata kerja dan kata keterangan dan kata benda di sini. Jadi berasal kata didamaikan atau pendamaian atau mendamaikan itu berasal dalam bahasa Inggrisnya jelas dikatakan concile. Didamaikan artinya concile. Ya, di bahasa Inggrisnya concile. Concile artinya to make one. Ya, concile itu artinya to make one atau menyatukan. Jadi kata didamaikan itu kata dasarnya concile, kata didamaikan itu reconcile atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu
rekonsiliasi. Ya Bapak Ibu sama-sama katakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Ya, kata rekonsiliasi itu dari bahasa Inggris reconcile, artinya menyatukan kembali. Katakan menyatukan kembali. Menyatukan kembali antara manusia dan Allah. Ya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Atau dengan kata lain, Allah menyatukan kembali dunia dengan dirinya oleh Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang setuju, yang mengerti, kasih jempol buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya yang terpisah tadi karena dosa. Upah dosa adalah maut. Maut artinya terpisah dari Allah. Tetapi Allah menyatukan kembali dirinya dengan dunia oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan ia telah mempercayakan berita penyatuan kembali itu, berita pendamaian itu kepada kami. Kami itu siapa? Utusan-utusan Kristus, duta besar kerajaan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ ya, bahwa tugas seorang duta besar, tugas utamanya di sini secara implisit maupun secara eksplisit, yaitu membawa berita pendamaian atau membawa berita perdamaian, menyatukan kembali dunia yang terpisah dengan Allah. Haleluya. Makanya kita akan masuk sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ya, kita akan melihat tugas atau hak dan kewajiban seorang duta besar yang dipilih, dipanggil untuk pergi, diutus ke dunia. Haleluya. Saudara dan saya, ada berapa peserta yang hadir malam hari ini? 24 peserta yang hadir malam hari ini dipanggil, dipilih, dan ditetapkan, diutus oleh Allah pergi ke tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat sebagai seorang duta besar dengan satu berita, berita pendamaian. Berita pendamaian itu kata lainnya adalah memberitakan Injil kerajaan atau Injil kasih karunia. Injil keselamatan yang selama ini kita percaya atau kita beritakan kepada dunia orang-orang yang terpisah dari Allah. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di bagian terakhir ini tentang tugas, hak, kewajiban seorang duta besar dari sebuah negara yang namanya kerajaan surga. Yang pertama sudah saya singgung tadi. Sekarang waktu kurang 5 menit, setengah 10 waktu Indonesia Tengah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, seorang duta besar, seorang ambasador, seorang utusan dipilih dan ditetapkan sendiri langsung oleh raja atau kaisar. Artinya apa? Saudara dan saya dipilih dan ditetapkan langsung oleh Tuhan, oleh raja surga. Itu Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini saya secara cepat saja karena waktu. Jadi kita sudah tahu siapa kita. Kita adalah utusan Kristus. Kita adalah duta besar dari kerajaan Kristus. Diutus ke dalam dunia. Yang kedua, diutus mewakili negara, bukan diri kita. Haleluya. Jadi kita diutus mewakili negara kita, bukan diri kita. Ya, makanya Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Raja kerajaan surga yang hidup dalam aku. Jadi seorang duta besar dari sebuah negara, dia mewakili negara, bukan dirinya lagi. Ya, dia hanya komit mengerjakan tugas negaranya. Komit mengerjakan tugas negaranya. Fokus semua tugas negaranya. Yang kedua, yang ketiga, ya, seorang duta besar adalah simbol atau perwakilan dari negara yang mengutusnya. Simbol utusan resmi dari sebuah negara yang mengutus seorang duta besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, misalnya Jokowi mau berkunjung ke Jerman kemarin. Ya, Jokowi berkunjung ke Jerman, ikut konferensi G7. Ya.
yang pasti hadir di bandara menyambutnya adalah seorang duta besar Indonesia yang ada di sana. Dia mewakili negara Indonesia. Jadi seorang duta besar adalah simbol, saudara dan saya adalah simbol perwakilan dari negara kerajaan sorga yang mengutus saudara dan saya. Yang ketiga. Yang keempat, seorang duta besar dari sebuah negara hanya berbicara pendapat atau posisi negaranya. Atau dia hanya berbicara sesuai dengan undang-undang atau konstitusi hukum dari negaranya. Bukan pendapat pribadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita katakan, ya, sesuai dengan pengertian tadi, kita harus mendasarinya di dalam firman Tuhan yang adalah dasar konstitusi dari negara kita. Alkitab itu adalah konstitusi dari negara kerajaan surga. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi opini pendapat kita harus selaras sama dengan firman Tuhan. Harus alkitabiah, kata lainnya alkitabiah, itu dia. Jadi ini menjadi barometer, menjadi tolok ukur, menjadi rambu-rambu bagi seorang duta besar. Bahwa dia hanya berbicara pendapat posisi negaranya. Sesuai dengan konstitusi undang-undang hukum dari negaranya. Bukan pendapat pribadi. Yang kelima, seorang duta besar disupport total oleh pemerintah negara yang mengutusnya. Haleluya. Artinya semua keperluan, kebutuhan pribadi dan keluarganya disediakan oleh negara. Makanya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33 jelas sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, prioritaskan dahulu tugas negara kita yang mengutus kita. Amin, amin, amin. Dimanapun saudara dan saya ada pekerjaan apapun kita dahulukan tugas negara kita sebagai seorang duta besar. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kalau kita berpegang kepada gaji atau penghasilan kita akan pasti merasa tidak cukup. Tetapi kalau walaupun profesi apapun kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa kita adalah utusan dari negara kerajaan sorga, jangan bergantung kepada penghasilan gaji saudara dan saya. Saudara akan merasa selalu kekurangan. Selalu merasa kekurangan. Percaya saya. Ya. Contohnya saya sendiri, contoh saya pribadi misalnya. Beberapa hari ini saya hampir kehabisan duit. Hampir kehabisan duit. Saya tidak mau bilang habis. Kenyataannya masih ada sedikit. Ya. Jadi tiba-tiba saya diinformasikan saya mau ditransfer sejumlah besar duit. Bapak Ibu Saudara, saya tidak minta. Saya tidak minta. Tiba-tiba saya diminta nomor rekening dan saya ditransfer sejumlah duit. Tidak besar Bapak Ibu Saudara. Hanya bunyinya ratusan ribu, tidak jutaan. Hanya ratusan ribu. Tetapi yang ratusan ribu itu menjawab kebutuhan keperluan saya saat ini. Haleluya. Saya tidak merasa tidak kurang, saya merasa itu cukup penyediaannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya saudara punya gaji, saudara punya penghasilan, punya pensiun dan sebagainya usaha apapun. Saudara jangan bergantung kepada penghasilan. Jangan bergantung kepada usaha. Saudara pasti akan mengalami kekurangan demi kekurangan. Tidak pernah merasa cukup. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita menyadari itu, sorga akan mensuplai semua keperluan kita. Haleluya. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya Allahku. Haleluya, Raja yang mengutus saudara dan saya. Dia akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yang setuju dan percaya kasih jempol bilang amin. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Kalau saudara dan saya tahu posisi saudara dan saya seorang duta besar
disupport total oleh negara yang mengutus kita. Amin, amin, amin. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, seorang duta besar ya dilindungi penuh oleh negara yang mengutus. Haleluya. Dilindungi penuh. Seorang duta besar mendapat perlindungan penuh. Ya. Saudara, kalau saudara nonton film tentang agen-agen atau kedutaan-kedutaan, contohnya yang biasa difilmkan film Amerika ya. Di setiap kedutaan besar Amerika itu ada pasukan khusus yang menjaga, mengawal area kedutaan itu. Dan dia memastikan bahwa duta besarnya dalam posisi aman, tidak boleh terancam. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau kita menyadari kita ini adalah duta besar, saudara harus yakin dan percaya bahwa ada pasukan dari negara kerajaan sorga yang senantiasa mengawal dan menjaga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Pasukan itu namanya malaikat surgawi. Malaikat dari sorga. Ya, ada banyak ayat. Ya, banyak ayat. Mazmur 91 ayat 1 dan seterusnya. Mazmur 121. Ada Ibrani pasal 1 ayat 14 dan semua ada banyak ayat dalam peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Bagaimana pasukan sorga mengawal utusan duta besar kerajaan sorga. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, itu perhatikan itu. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan saudara dijamah oleh siapapun, tidak ada orang yang bisa menjamah saudara. Tidak bisa. Saudara punya kekebalan diplomatik, saudara dijaga, dipagari oleh malaikat surga. Haleluya. Jadi kalau seorang duta besar, kalau tugasnya belum selesai, dia belum dipanggil pulang oleh negara. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau tugasnya belum selesai, apapun terjadi dia tetap bertugas di sana. Amen. Sebagai perwakilan negaranya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah utusan duta besar kerajaan sorga di bumi, di dunia ini. Karena itu, kalau saudara mengerjakan tugas dengan benar sebagai seorang duta besar, dan tugasmu belum selesai, saudara belum bisa dipanggil pulang. Haleluya. Haleluya. Saudara baru boleh pulang kalau tugas sudah selesai. Katakan, saya baru boleh pulang kalau tugas saya sudah selesai. Katakan. Saya baru boleh pulang kalau tugas saya sudah selesai. Ya, baru boleh pulang ke kerajaan sorga kalau tugasmu sudah selesai. Kalau tugas Ibu Leonora belum selesai, tidak ada yang bisa mengambil nyawa Ibu Leonora. Tidak ada. Ya. Haleluya. Kalau tugas dari Pak Hans Loe belum selesai di bumi, di Toraja, di Indonesia, tidak boleh pulang ke sorga. Haleluya, haleluya. Demikian pula Pak Beni, semua saudara dan saya. Ya, tugasmu belum selesai, tidak boleh pulang. Tuhan akan jaga engkau sampai selesai. Haleluya. Yang berikut, seorang duta besar tidak boleh menjadi warga negara di mana dia ada, di mana dia diutus. Artinya tidak boleh hidup sama seperti negara itu. Tidak boleh hidup seperti dunia di mana kita ada, atau dunia. Wow, ini kalau dibahas ini poin ini aja banyak hal. Bagaimana hidup seperti dunia, sama seperti dunia. Kita sudah tahu, kita mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu malam ini pesan Tuhan buat kita semua Bapak Ibu, jangan hidup seperti dunia. Haleluya. Kita punya hidup berbeda, kita punya nilai-nilai berbeda, kita punya gaya hidup berbeda. Itu dia. Ini yang kalau kita menyadari ini saja, wow, saudara dan saya luar biasa, istimewa, dijaga, dilindungi, disupport. Oh, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, seorang duta besar yang terakhir mengerjakan tugas utamanya, yaitu diplomasi. Coba Bapak Ibu katakan diplomasi. Diplomasi. Ya, diplomasi. Makanya seorang duta besar, kata lainnya adalah diplomat. Betulkah begitu Bapak Ibu Saudara? Iya. Ya. Diplomasi itu tuh apa sebenarnya pengertian diplomasi Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya inti dari diplomasi adalah mempromosikan keistimewaan, kehebatan, keindahan, keagungan dari negara yang mengutusnya. Amen. Supaya terjadi hubungan
antara negara yang mengutusnya dan dunia negara di mana dia berada, supaya banyak orang bisa datang ke negara asalnya. Misalnya, Pak, saya sebut di sini siapa nih? Haleluya. Ada Yosafat. Ada Pak Yosafat yang mana? Minta maaf. Ada tuh. Oh ya, Pak Yosafat Pardede. Pak Yosafat Pardede ditetapkan oleh Presiden Jokowi menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Spanyol. Maka tugas utamanya adalah memperkenalkan, mempromosikan Indonesia kepada warga negara Spanyol lewat pemerintahnya, memakai semua akses yang ada untuk mempromosikan, memperkenalkan, mempromosikan apa yang ada di Indonesia. Bagaimana Indonesia? Seperti apa? Dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 17 ribuan pulau, dan bla 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 dan bla bla bla, mempromosikan kebijakannya, dasar negaranya, undang-undangnya, NKRI itu apa, Pancasila itu apa, mempromosikan keagungan, kehebatan, kemuliaan, kejayaan, kelebihan dari negara yang mengutusnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau mengerti, menyadari bahwa saudara dan saya adalah seorang duta besar, kita mempromosikan negara yang mengutus kita. Sebagai seorang diplomat, tugasnya mempromosikan negara yang mengutus kita. Yang tadi di awal saya bilang tadi, berita pendamaian, berita penyatuan kembali, bahwa dunia berdosa, terpisah, terputus dari Allah akibat dosa. Tetapi mereka bisa terhubung kembali, disatukan kembali dengan kerajaan sorga apabila mereka beri diri mereka untuk percaya menerima raja dari kerajaan di mana sang duta besar itu berasal. Bapak, Ibu, Saudara, itu gambaran dari seorang duta besar. Karena itu malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Kingdom Ambassador, duta besar kerajaan, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Pastikan malam hari ini Bapak dan Ibu, Saudara, dan saya yang diberkati Tuhan menyadari, tahu pasti, sudahkah saudara dan saya mengambil tanggung jawab posisi, sudah diperlengkapi, dilatih, dimuridkan, diajar menjadi seorang duta besar. Dengan beberapa poin-poin yang tadi cukup cepat saya gambarkan. Ini tidak bisa digambarkan. Ini terlalu banyak hal yang kebenaran yang ada di sini, Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu saya berdoa saudara mencatat, saudara merenungkan kembali, saudara memahami, mengerti, dan mengalami kehidupan sebagai seorang duta besar, Kingdom Ambassador. Bapak, Ibu, Saudara, demikian penyampaian kebenaran modul yang ketiga malam hari tentang Kingdom Ambassador. Saya serahkan kepada Coach Oscar sebagai moderator kita malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Shalom, shalom. Ya, luar biasa. Oke. Terima kasih Pastor Carlos buat pemaparannya yang terus bersemangat sampai 841 WIB. Ya, jadi ini kalau kita selesai jam 9, ini masih ada sekitar 15